Yes, halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan Ria Marliana di malam minggu kelabu yang akan nemenin kalian yang sendirian. Kamu sendirian kan? Jadi buat kamu yang baru pertama kali datang, entah kamu dikasih link sama temenmu atau memang sengaja search self healing, ini adalah podcastnya kalian, di mana kalian mungkin lagi butuh banget ditemenin. Why? Karena cocok banget. Aku sering banget share tips tentang self healing dan memang saya dasarkan kepada Al-Quran dan juga hadis. Buat kamu juga aku kasih bocoran tentang observasi-observasiku di kinerja otak manusia berdasarkan golongan darah, termasuk di psikologinya atau kepribadiannya. Gak mutlak 100% ya, lagi-lagi. Tapi lumayan kok bisa buat mengenali diri kamu dan juga pasangan, ya kan? Nah, ngomong-ngomong soal mengenali diri dan juga pasangan serta lingkungan, seminggu terakhir tuh aku sempat nyari trending topik di Google apaan. Aku kaget dong, karena apa? Karena ada lebih dari 5 kasus bunuh diri kalau nggak salah. Kalau nggak salah ya, correct me if I'm wrong. Karena ya sempat kaget aja ketika searching di Indonesia di 7 hari terakhir ternyata kasusnya bunuh diri, gantung diri, terus minum racun. Kan aku terus heran, kok kenapa jadi banyak? Biasanya kan kalau misalkan satu orang yang bunuh diri ya topiknya cuma itu-itu aja kan. Sulawesi atau apa, kenapa ini di 2 tempat yang berbeda? Aku terus kepo kan, searching lah aku tentang bunuh diri di past week ya. Aku sempat kaget karena ya ampun, kayaknya aku harus ikut beropini. Dan aku saat ini hanya akan fokus di masalah siswa yang bunuh diri diduga karena depresi. Karena banyaknya tugas-tugas daring dari sekolahnya. Nah, gimana ceritanya dan bagaimana itu bisa terjadi? Apakah ini memang benar-benar kesalahan dari sistem pembelajaran online kita? Nah, kita nanti akan bahas di segmen Opini Ria. Cela, ada segmen Opini Ria, Mbak, tumben. So, jangan kemana-mana. I'll be back insya-Allah. Oke, back again dengan Ria Marliana di Self Healing. Kali ini sesuai dengan episode tadi, apakah memang salah pembelajaran online atau kurikulum online yang bisa, apakah kurikulum online bisa menyebabkan depresi? So, jangan serta-merta atau don't judge too soon. Jangan terlalu cepat menyimpulkan, kita harus cari tahu dulu seperti apa. Jangan cepat-cepat menyalahkan pihak-pihak terkait ya, karena memang ini tuh kompleks banget ngomongin soal depresi, gak semudah itu Ferguson. Banyak banget tugas daring dari sekolah, dan dia sering ngeluh kalau internetnya tuh susah banget di daerahnya dia, di kediamannya dia. Itu yang menyebabkan tugas-tugas daringnya menumpuk. Aku sih tahu ya, dia kayaknya menuntut diri dia untuk menyelesaikan tugas-tugas itu. Tetapi keterbatasan dan ada banyak hal yang di luar wewenang dia, itu menyebabkan bikin kepikiran gitu loh, ya kan? Dan dia menuntut itu untuk bisa gitu. Aku sih salut sebenarnya sama orang-orang seperti ini. Biasanya mereka tuh struggling banget loh. Beda sama golongan darah B yang ya udah kalau nggak bisa ya udah gitu. Kalau golongan darah A tuh enggak. Kalau misalkan nggak bisa ya gimana caranya biar bisa gitu. Tapi ada hal-hal yang kita harus tahu. Ada yang itu ranah wewenang kita dan ada yang enggak. Kamu tahu nggak sih bahwa sebenarnya depresi itu nggak serta-merta jadi depresi gitu atau mendadak gitu, enggak. Depresi itu tuh akumulasi dari mungkin bertahun-tahun yang lalu atau traumatis dari beberapa kejadian besar dan sebagainya. Tidak kita pungkiri bahwa ada keterkaitan dengan pola asuh di waktu kita kecil atau childhood. Childhood itu di bawah usia 13 tahun kalau nggak salah. Di ilmu psikologi itu ada penelitiannya, dan orang-orang yang pola asuhnya kurang baik atau keterikatan dengan orang tuanya tidak terlalu kuat, itu kecenderungan memiliki tingkat depresi yang lebih tinggi dibandingkan dengan orang-orang yang dengan orang tuanya itu dekat. Itu bukan gue yang ngomong, tapi para peneliti guys. Dan tahu gak sih bahwa karakter kita itu mulai terbentuk dan mulai nampak sesungguhnya itu di usia 18-an tahun atau 17 tahun. Kalau menurut Islam itu setelah baligh.
Balik itu ya kira-kira usia segitulah ya, atau usia SMA. Nah karena dia ada di masa puber, mungkin si siswi ini ngerasa aku harus mulai tanggung jawab nih gitu kan. Belum lagi masalah tuntutan, aku nggak ngerti tuntutannya di mana aja. Kadang-kadang kita nggak paham ya. Secara nggak sadar kita menuntut anak kita. Secara nggak sadar juga mungkin teman-temannya yang ngelihat teman-temannya lebih maju atau lebih hebat, itu dia ngerasa termotivasi atau merasa berkompetisi, ya nggak? Dan itu juga jatuhnya bisa menjadi tekanan batin. Nah, lagi-lagi menurut penelitian cewek itu mudah banget stres. Why? Karena secara hormonal atau secara psikologi cewek itu tercipta lebih banyak yang introvert. Introvert adalah kejadian dari luar itu dimasukkan untuk menekan diri dia. Beda sama ekstrovert, dan ini rata-rata cowok kalau ekstrovert. Ekstrovert adalah kemarahan dia justru dilampiaskan keluar. Itu ekstro ya. Kalau intro adalah dari luar, entah apapun itu dimasukkan ke dalam. Baper lah ya istilahnya gitu. Itu wajar banget. Wajar sekali. Tetapi orang-orang yang introvert sebenarnya memiliki potensi untuk bertumbuh lebih besar dibandingkan orang-orang yang tidak introvert. So jangan sedih. Nah, apa sih sebenarnya yang jadi fokus kita atau pembelajaran kita? Nah lagi-lagi niat itu ternyata penting banget ya guys. Kalau misalkan niat kita dilurusin, insya Allah lebih mudah untuk meminimalisir apa kata-kata stres atau depresi itu. Sekarang gini, namanya orang belajar itu kewajiban, apalagi seorang muslim itu wajib hukumnya gak cuma sekedar belajar atau mencari ilmu dan ridho Allah, tetapi juga menyebarkannya. Tujuannya apa? Bukan untuk diakui oleh manusia, kamu ranking 1, kamu S2 di Harvard, no, bukan itu. Bukan mencari pengakuan manusia, tetapi bagaimana agar ilmu itu mendekatkan kita sama Allah. Tahu gak, misalkan orang kita, misalkan contoh aja nih kayak Pak Habibie gitu, dia belajar tentang Pak Habibie itu tentang apa sih? Tentang pesawat lah ya. Apapun ilmunya sebenarnya. Kayak saya misalkan psikologi pun sebenarnya juga tahu lah ya, ada kebenaran atau the really the real truth dari Al-Qur'an dan juga hadis. Nah, dari situ kita bisa berpikir bahwa oh ya ternyata Al-Qur'an dan hadis itu benar. Bahkan sekarang itu banyak mu'alaf yang memang sebelumnya mempelajari sains. Dia membenarkan apa di surat Al-Alaq yang soal embrio itu. Coba kamu bisa cek di situ. Mereka akhirnya berbondong-bondong masuk Islam. Kurang lebih kira-kira begitu. Jadi tujuan akhirnya adalah mendekatkan diri kita sama Allah. Bukan mencari pengakuan manusia. Kalau misalkan mencari pengakuan manusia, tak jamin dah 100% itu pasti stres. Pasti depres gitu loh. Depressed. Jadi lagi-lagi yang bisa kita pelajari dari peristiwa ini adalah membenarkan niat dulu atau intention. Niat kita belajar itu mencari ridho Allah, karena itu kewajiban kita sebagai seorang muslim. Jadi misalpun berat atau apapun itu, ingat bahwa setiap hal yang berat itu menjadi pahala kita yang insya Allah akan mendekatkan kita sama Allah. Terus yang kedua, kalaupun ada masalah itu berarti bukan kita semakin nge-push diri kita sendiri, enggak. Itu adalah tanda bahwa kita harus take a deep breath, terus kita sholat, kita istighfar. Karena lagi-lagi kita harus yakin bahwa segala sesuatu itu yang bisa nolong itu Allah. Itu mulai dari situ dulu. Karena ketika istighfar, hati kita tenang, dari situ kita akan diilhamkan hal-hal yang memudahkan kita untuk menyelesaikan apapun ujiannya. Lebih ke situ sih menurutku. Dan jangan nyalain langsung kurikulum ya guys, karena depresi itu bukan kayak eksak 1 tambah 1 sama dengan 2 gitu, enggak kayak gitu. Depresi itu jutaan banget parameternya, bisa dari pola asuh, dari lingkungan, dari tekanan batin, pendidikan karakter dan macam-macam. So buat kita 2 hal yang paling penting, lurusin niat dulu ketika mau belajar, mencari ilmu. Terus yang kedua adalah ingat selalu apapun masalahnya dan berat-beratnya kita menjalani itu insya Allah kalau niatnya benar jadi ladang amal. Terus yang ketiga, jadi 3 mbak, kan tadi katanya 2. Yang ketiga, ketika kita buntu, ingat bahwa pertolongan atau solusi
solusi itu truly datang dari Allah, yang insya Allah diilhamkan ke kita ketika kita dalam kondisi yang tenang. Itu tawakal. Jadi yang pertama adalah niat, terus yang kedua adalah tujuan, dan yang ketiga berserah atau bertawakal. Insya Allah apapun kondisinya, apapun ujiannya, jangan lupa minta dikuatin ya. Karena depresi ya, tahu nggak, orang yang lagi depresi, seringan apapun masalahnya, itu rasanya berat banget dan pengen mati aja. Dan tahu nggak, ketika orang bunuh diri itu nggak serta-merta enak, serius. Orang bunuh diri itu sakit, bukan sakit secara mental, kalau itu jelas, sakit secara fisik. Tapi namanya orang bunuh diri kan kadang-kadang udah di separuh perjalanan dia pengen balik nggak bisa, saking sakitnya. Kalau misalnya nggak percaya, kamu boleh coba. Berani nggak lo? Dan yang paling parah, sesuai dengan keyakinan kita bahwa yang berat itu justru menghadapi ujian hidup. Kalau mati, kamu pikir berat? Enggak, itu kayak kita lari dari masalah. So guys, kira-kira itulah ya komentar gue. Miris sih sebenarnya, tapi ya di setiap musibah pasti akan selalu ada hikmah. Semoga dari sini akan ada penyelesaian yang lebih pro kepada kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.